kemudian kenapa di Eropa ya itu syariah, bank-bank syari itu kemudian bermunculan, bank-bank Islamic Bank itu bermunculan. Kenapa? Karena yang namanya sistem syariah secara keuangan ekonomi itu lebih secure daripada yang konven, gitu. Nah, kemudian saya lihat betapa perubahan ini membuat mereka itu masuk ke dalam permasalahan syariahnya, syariat kita itu, tetapi tidak dengan iman. Iya. Nah, jadi makan makanan halal food tapi dia nggak beriman. Mereka pakai ke sistem syariah tapi mereka nggak beriman. Nggak apa-apa, awalnya kan mereka, ya itu kata Rasulullah kan, kalau mereka pertama mencintai dunia, ketika mereka mencintai Islam mereka akan lebih mencintai Islam daripada dunia kan, gitu. Betul. Nah, makanya saya senang sekali kalau misalnya ini, apalagi ada pengalaman di luar gitu ya. Ini ya kemudian disebarkan informasi-informasi bagaimana halal food itu. Dan saya tadi lihat ininya apa? Presentasinya nih. Ya, saya lihat PowerPoint-nya nih. Dian Widayanti. Wah, ini ada penerangan tentang haram, halal dan lain-lain. Ini dulu risetnya dan lain-lain ini sama siapa? Sendirian atau ada pembimbingnya atau ada kelompoknya? Kalau aku sendiri itu dulu karena punya catering ya, jadi benar-benar sorting bahan satu persatu, dan waktu itu kan kerjasamanya sama chef hotel bintang 5 juga ya. Nah, ternyata bahan-bahannya mulai jelimet, habis itu mulai sadar, akhirnya bareng-bareng sama ada teman-teman yang concern hal lain juga, kayak influencer hal lain juga, akhirnya kita suka ngobrol bareng dan akhirnya pelatihan juga dari Alpepom. Ada pelatihan-pelatihan. Iya, kemarin dari juga Alpepom. Ya suka silaturahim gitu ya. Kemudian terakhir juga udah ini sih jadi penyelia halal. Jadi kayak pelatihan tentang sertifikasi halal segala macam. Gitu. Jadi emang ada sertifikasinya gitu. Udah ada sertifikasinya? Iya, penyelia halal gitu. Penyelia tapi itu untuk usaha sih sebenarnya. Untuk usaha. Cuma kan itu bisa dibagiin ke yang lain juga. Ini gitu. Bentuknya komunitas enggak atau? sih, personal aja. Personal aja. Berarti masih sporadis ya. Cuma emang ada teman-teman yang girohnya sama gitu, suka sharing itu aja halal ajakin gitu. Tuh. Jadi iya, lumayan biasanya tuh. sering kolaborasi juga sih gitu. Ustaz. Soalnya ini akan menyelamatkan ibu-ibu. Kenapa penting sekali gini? Apa yang kamu makan ya itu menjadi penting. Kan kalau di dalam istilah bahasa Inggris kan you are what you eat ya. Intinya tuh sebetulnya kalau dalam pemahaman Islam tuh gini, apa yang kamu makan itu kan akan terbawa ke dalam darah. Darah itulah yang akan membentuk yang namanya daging kamu. Darah itulah yang akan masuk dalam hati kamu, masuk dalam pikiran kamu. Pernah dengar nggak hadis yang kemudian menyatakan Rasulullah SAW bilang, orang itu berdoa sama Allah, tapi bagaimana Allah bisa mengijabah dia? Sementara dia dapat dapat rizkinya dari yang haram, makanannya makanan yang haram. Jadi langit itu ketutup. Benar. Gitu. Karena apa? Karena ya tadi dari dalam darahnya sendiri dia udah mengalir semua yang kemudian haram gitu. Nah, sementara nggak bisa dicampurkan yang halal dengan yang haram itu. Betul. Gitu. Nah, karenanya betapa penting sekali kita berjuang di sana. Ke depan apa sebetulnya yang sedang direncanakan dalam konteks apa yang tadi saya sampaikan? Ya kalau rencananya sih kita pengen Indonesia halal 100% ya. Jadi kita tuh juga jangankan itu dunia halal 100%. Iya, kalau bisa dunia. Maksudnya gini loh, sebagai negara yang mayoritas muslim, kita nggak ngomong tentang makanan aja deh, bank syariah aja tuh minoritas di Indonesia. Padahal sebenarnya harusnya pengguna bank syariah itu kan semua muslim gitu ya, 90%, tapi ternyata kenyataannya mungkin 10% juga marketnya belum ada gitu ya. Jadi tuh sedih sih kalau kita melihat kita tuh sebenarnya muslim tapi banyak sekali hal-hal yang sudah kita normalisasi gitu ya, termasuk makanan segala macam. Jadi harapannya sih sama ya, kita pengen semuanya bisa halal, kalaupun nggak halal ya tadi Ustadz ditulis ini nggak halal gitu. Jadi tidak menyesatkan bagi para muslim. Yang kita lihat sekarang restoran yang gak halal yang duduk siapa? Wanita berhijab. Sedangkan wanita hijab itu kan identitasnya muslim, tapi kok makan di restoran yang gak halal. Akhirnya asumsinya apa lagi? Kalau ditarik orang dari luar, dia makan di situ, berarti nggak apa-apa dong gue makan di situ, gitu ya. Jadi kayak itu akan jadi apa ya? Dosa jariah juga ya, jadi kita menginspirasi buat makan di sana gitu. Maksudnya kita pengen restoran itu ya kalau memang tidak halal ya dia menuliskan gak halal gitu, dan
para muslim nggak terjerumus lah dalam hal-hal yang haram. Tahu, ya. Ibaratnya kalau istilah kita tuh kejebak haram, Ustaz. Karena mungkin haram. bukan kita yang mau, tapi ternyata pas kita makan karena kita nggak nanya-nanya, ternyata ada bahan haram masuk ke tubuh kita. Walaupun kalau kita nggak tahu nggak dosa ya, tapi namanya efek tetap ada ya Ustaz ya. Tadi yang Ustaz bilang darah mengalir dengan makanan yang haram kan, jadi sayang banget kalau doa kita nggak keterima. Dan doa kan nggak cuma pas kita lagi berdoa punya hajat aja, tapi kan kalau kita lagi sholat juga sebenarnya kan yang kita ucapkan itu juga doa ya Ustaz ya. Iya ya itu. Saya sih sebetulnya ya alhamdulillah ya ingin sekali bertemu banyak pejuang-pejuang yang kemudian mengedukasi ya tentang apa itu permasalahan halal. Halal lifestyle itu lebih besar dari sekedar makan. Ya, tetapi juga bagaimana cara pandang kita, bagaimana cara berpikir kita gitu. Bagaimana kemudian perilaku kita akhirnya. Nah, yang tadi disampaikan fokus di makanan aja sudah begitu banyak yang kita bisa kaji ya. Nah, tetapi juga saya ingin tuh sebetulnya intinya begini. Gimana tadi kita bicara tentang permasalahan kalau masuk dari makanan sampai tadi juga ngomong masalah keuangan syariah. Sekarang apa yang lagi diluruskan dari masalah keuangan syariah tadi? Iya, ya alhamdulillah ini sekarang juga lagi kerjasama ya sama satu badan yang mengelola seluruh saham-saham di Indonesia gitu, kayak pengen meluruskan tentang apa itu saham syariah, habis itu sukuk ya. Iya segala macam, karena mungkin banyak muslim yang nggak mau karena nggak paham gitu, karena banyak skeptis kayak mungkin bank syariah sama aja, bank syariah apa, padahal tuh sebenarnya enggak, secara akad itu beda segala macam. Jadi ini tuh hal-hal yang kita pengen, walaupun ustadz pasti udah sering ngasih tahu riba itu haram segala macam, tapi kadang-kadang kan untuk konsepnya detail ini lagi kita yang bantu penjelasan. Ini gimana dengan bahasa yang mungkin lebih mudah diterima dan lebih mudah dipahamin bagi teman-teman gitu ya. Jadi gerakannya sih sama, pengen makanannya halal semua, kalau bisa keuangan yang muslim ya syariah semua gitu ya. Sehingga paradigma yang bilang kalau bank syariah gini lama-lama terputus ya, karena kan semakin banyak penggunanya otomatis bank syariah makin maju gitu ya, negara kita jadinya jadi emang negara yang bisa memfasilitasi para muslim untuk bermuamalah dengan syar'i dan segala macam sih Ustaz. Jadi tujuannya sih emang gak jauh-jauh dari situ. Kalau putra ada berapa? 3 Ustaz. Anak 3 laki-laki? Laki-laki semua. Wih sama 3 laki-laki semua, sama saya 3 laki-laki semua. Iya Ustaz. Sekarang yang paling besar? 7 tahun. 7 tahun? Oh, berarti ini salah satu yang sedang disiapkan untuk pejuang juga dong. Insya Allah. Mungkin berjuang di hal lain juga. Salah satunya adalah kita itu harus menjaga makanan untuk anak-anak kita. Betul. Ya, jadi intinya salah satu imam ya, Imam Bukhari kalau nggak salah atau Imam Syafi'i ya, saya jadi agak lupa. Ketika ibunya ditanya, ibunya itu menjawab bahwa beliau itu menjaga apa-apa yang masuk ke dalam mulut ya bayinya itu semuanya dari hasil yang halal, makanannya halal, cara nyarinya halal, semuanya halal. Itulah yang membuat bersih yang namanya anak kita itu. Jadi nggak ada dedek-dedek ya. Ya, kebayang nggak sebersih itu gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh ibu seorang imam gitu yang menghasilkan anak seorang hafiz yang kemudian brilian sekali, jadi kebanggaan agama. Nah, kita pengen anak-anak kita seperti itu. Amin. Nah, makanya Sobat Share It tadi inspirasinya adalah bagaimana kita melihat ya pertama dari rumah kita dulu. Nanti baru kemudian yang tadi, kalau ini udah next step. Jadi bukan hanya di rumah tetapi udah keluar, udah jadi catering. Siapa tahu nanti bisa lebih besar lagi, bisa lebih besar lagi. Karena kan intinya niatnya adalah begini. Jadilah pengusaha-pengusaha muslim semua nih Sobat Share It ya. Jadi pengusaha catering boleh, jadi pengusaha yang lain boleh, tetapi intinya gini, niatnya adalah kita ingin menyelamatkan saudara muslim kita di luar sana. Kan kasihan kalau mereka makan makanan yang nggak halal, betul nggak? Betul. Nah, makanya ayo beli makanan-makanan yang badian, yang insya Allah itu sudah terjaga kehalalannya kan gitu. Iya, boleh. Benar nggak? Sangat welcome ya. Ya itu, beli yang makanan-makanan yang dijual oleh seorang pengusaha-pengusaha muslim yang sudah menjaga kehalalannya dari A sampai Z. Yang insya Allah dengan makan itu kita juga akan terjaga hatinya, kan sebetulnya itu yang kita inginkan. Oke, di akhir sampaikan sama sobat-sobat Share It semuanya. Apa yang ingin disampaikan sama
Mbak Dian. Silakan. Oke, sobat-sobat Share It. Jadi mulai sekarang coba kita pilah-pilah lagi apa yang kita makan, karena seringkali yang kita pikir halal ternyata nggak halal, terutama kayak restoran di sekitar kita, makanan-makanan yang ada di sekitar kita. Mungkin kalau masak sendiri kita bisa lihatin satu persatu, tapi kalau kita makan di luar ya kita harus lebih cermat lagi, harus berani tanya pakai ini enggak, pakai itu enggak, karena emang halal itu wajib bagi setiap muslim. Jadi semoga teman-teman semuanya dimudahkan untuk bisa konsumsi yang halal dan dapat rezeki yang halal, dan apa-apa yang digunakannya itu untuk di jalan Allah, dan setiap dari kita itu bisa berdakwah dengan cara apapun, insya Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak Dian ya. Ntar kalau misalnya mau nanya-nanya apapun gitu ya, silakan ke IG-nya @dianwidayanti. Tanya aja, paling nggak dijawab. Ustadz yang janji jawab kayaknya. Paling nggak dijawab kan gitu. Jawab Ustadz, astagfirullah, sombong banget apa. Ya kalau pertanyaannya yang ini yang tidak mengenakan, ya insya Allah. Jadi artinya itu silakan lihat cateringnya dan lain-lain ya. Silakan, dan kalau misalnya nanti Sobat Share It juga ingin bertanya atau memberikan masukan saran kepada kami, ada di IG-nya @mnc.muslimtv ya, @mnc.muslimtv. Alhamdulillah kita sudah banyak hal ya kita sharing, dan jangan lupa hal-hal yang baik sama Sobat Share It itu di-share. Namanya juga kan program Share It. Man dalla ala khairin falamithlu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menyampaikan, menunjukkan kebaikan, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama dengan yang melakukannya. Nah, jadi kalau ini pemirsanya, penontonnya sampai 20 juta gitu, 10%-nya 2 juta, kemudian terinspirasi oleh kita, insya Allah kita ini semua dapat pahalanya, ya kan? Nah, karenanya di-share ya ke semuanya. Baik, alhamdulillah, terima kasih Mbak Dian ya. Jangan bosan-bosan ke sini, langsung aja daftar jadi kameramen atau jadi produser, silahkan. Atau mau jadi yang bikin kopi buat saya, alhamdulillah. Baik. Kasihan barisanya. Kasihan barisanya. Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.